Hai, saya akan membawa Anda melalui presentasi tentang digitalisasi perdagangan internasional. Anda mungkin sudah memiliki pengalaman digitalisasi melalui penggunaan tanda tangan elektronik dan faktur elektronik. Jika Anda terlibat dalam transportasi, Anda mungkin juga punya pengalaman dengan ECMR. Ini bukan satu-satunya contoh dokumen digital, ada yang lain dan masih banyak lagi yang sedang dikembangkan. Presentasi ini akan membahas topik digitalisasi secara umum, jadi saya tidak akan membahas contoh-contoh spesifik. Namun kami akan merujuk pada sebuah makalah luar biasa yang diterbitkan oleh ICC United Kingdom, Seizing the Moment, Unleashing the Potential of International Trade, di mana Anda dapat membaca 16 studi kasus yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam presentasi ini. Inggris memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan digitalisasi perdagangan internasional, semata-mata karena sekitar 75% perdagangan dunia menggunakan dokumen yang tunduk pada hukum Inggris. Karena alasan inilah ICC United Kingdom sangat terlibat dalam pengembangan standar yang berkaitan dengan digitalisasi perdagangan internasional. Agenda presentasi ini adalah sebagai berikut. Pertama, mari kita lihat manfaat yang dibawa oleh digitalisasi agar kita bisa memahami mengapa hal ini menjadi perhatian besar dan mengapa layak untuk menghadapi kerepotan yang tak terelakkan dalam mengubah sistem dan prosedur yang sudah ada. Digitalisasi dan digitalisasi, apakah ada perbedaannya dan apakah itu penting? Isu-isu hukum dan dampaknya terhadap digitalisasi dokumen. Apa yang sebenarnya ingin kita capai? Pentingnya MLATR, skema yang selaras dengan MLATR, negara mana saja yang sudah lebih maju dalam hal ini. Akhirnya, kita akan mencoba menarik beberapa kesimpulan mengenai arah ke depan untuk digitalisasi perdagangan internasional. Baik, mari kita mulai. Jadi, mengapa semua ini menjadi perhatian besar? Manfaat apa saja yang bisa diperoleh dari digitalisasi perdagangan internasional? Nah, jika melihat manfaat-manfaat ini, Anda bisa menghargai dampak ekonomi positif terhadap perdagangan internasional. Peningkatan profitabilitas sebesar 15%, waktu tunggu di perbatasan berkurang 8%, transaksi dapat diselesaikan dalam 1 jam, biaya operasional turun 30%, transfer data hanya dalam hitungan detik, biaya sandar kapal turun 15 hingga 20%, peningkatan pengiriman tepat waktu sebesar 15%, penghematan 3 hingga 400 dolar per transaksi, penghapusan dokumen logistik berbasis kertas hingga 100%, biaya pengiriman turun 18%, dan likuiditas dapat diperoleh 7 hari lebih cepat. Jika Anda meragukan angka-angka ini, maka saya akan merujuk Anda pada dokumen ICC yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Mereka juga menjelaskan mengapa perkembangan-perkembangan ini sepenuhnya non-politis, sehingga tidak ada blok ekonomi atau entitas politik yang menentang perkembangan-perkembangan ini. Ini adalah salah satu dari sangat sedikit bidang di mana kerjasama global benar-benar ada. Lebih jauh lagi, bahkan jika tidak ada satu negara pun yang bisa menghentikan seluruh dunia untuk mendapatkan manfaat dari perkembangan-perkembangan ini. Namun, tidak diragukan lagi ada tantangan dan kesulitan dalam menerapkan sistem digital baru dan memang membutuhkan investasi. Jadi sekarang mari kita lihat secara singkat perbedaan antara digitasi dan digitalisasi. Apakah ada perbedaan antara digitasi dan digitalisasi dan apakah itu penting? Nah, kedua istilah ini sering digunakan seolah-olah hanya memiliki satu makna, tetapi sebenarnya ada perbedaannya. Digitasi adalah proses mengubah dokumen kertas menjadi file digital. Sementara itu, digitalisasi adalah proses menggunakan data yang telah didigitalkan untuk mengubah proses bisnis manual melalui penggunaan teknologi digital. Ini termasuk penerimaan tanda tangan digital. Jadi bayangkan bahwa sebuah bill of lading telah diubah secara elektronik untuk membuat template digital. Inilah yang disebut digitasi. Bill of lading yang telah didigitalkan ini kemudian diisi secara online dan kemudian dikirimkan secara elektronik ke bank untuk mendukung permohonan pembiayaan perdagangan. Ini dilakukan sebagai pengganti pengisian dalam format kertas dan dikirimkan ke bank melalui pos. Inilah yang disebut digitalisasi dari proses tersebut. Kami menyarankan bahwa digitalisasi dalam perdagangan internasional jauh melampaui sekadar digitalisasi dokumen.
Selain alat dan layanan digital, kecerdasan buatan dan blockchain juga mengurangi biaya dan risiko operasional, administratif, komunikasi, dan pemasaran. Aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar, kini terbuka bagi perusahaan yang jauh lebih kecil. Penjelasan lebih rinci mengenai hal-hal tersebut berada di luar cakupan presentasi ini. Namun, semua presentasi dalam daftar putar ini menjelaskan sedikit atau banyak tentang bagaimana Anda dapat menggunakan alat dan layanan daring untuk mengembangkan potensi perdagangan internasional Anda. Telusuri saja Almanak Eksportir untuk melihat apa yang tersedia. Tautannya ada dalam deskripsi di bawah. Benar. Kembali ke pertimbangan hukum seputar digitalisasi dan digitalisasi dokumentasi perdagangan. Anda akan melihat bahwa pembedaan ini penting, terutama ketika mempertimbangkan status hukum dokumen yang didigitalkan dan kelayakan operasional untuk melibatkan berbagai pihak di yurisdiksi hukum yang berbeda dalam proses yang didigitalisasi. Setelah menyinggung pertimbangan hukum, sekarang mari kita lihat isu hukum utama yang harus diselesaikan berkali-kali. Seperti yang saya sebutkan pada slide sebelumnya, memang benar bahwa digitalisasi dan digitalisasi dapat dianggap sekadar sebagai isu teknologi. Namun, status hukum dokumen perdagangan yang didigitalkan adalah hal yang mendasar. Tidak ada gunanya mendigitalkan dokumen jika dokumen tersebut tidak memiliki status hukum yang sama dengan dokumen kertas. Karena undang-undang yang berkaitan dengan dokumentasi perdagangan, Bill of Lading dan Wessel, Promes, dan sebagainya sebagian besar ditulis pada abad ke-19, undang-undang tersebut seringkali merujuk pada kepemilikan kertas dan tanda tangan fisik. Oleh karena itu, untuk memberikan kedudukan yang sama pada dokumen digital, perlu dilakukan perubahan pada berbagai undang-undang di berbagai yurisdiksi. Hal ini memerlukan waktu dan juga pemikiran yang matang tentang bagaimana memastikan bahwa dokumen yang didigitalkan memiliki sifat yang sama dengan dokumen kertas, terutama terkait dengan konsep kepemilikan dokumen. Jika hal ini tidak dapat dicapai, maka tidak ada manfaatnya. Bahkan, bisa saja ada biaya tambahan yang terkait dengan digitalisasi dokumen-dokumen ini. Jadi, apa yang perlu dilakukan untuk memungkinkan digitalisasi dokumen perdagangan? Kita akan melihat apa yang ingin kita capai pada slide berikutnya. Agar dokumen yang didigitalkan memiliki kedudukan yang sama dengan dokumen kertas, hukum perdagangan harus mendukung semua aspek relevan dari e-commerce. Ini berarti mengakui baik dokumen kertas maupun dokumen digital sebagai instrumen hukum yang setara. Namun juga dalam kasus tertentu, harus dipilih salah satu. Anda tidak bisa memiliki Bill of Lading kertas dan versi digitalnya secara bersamaan. Dokumen digital juga harus diakui di semua yurisdiksi tempat perdagangan berlangsung. Ini adalah tugas yang sangat besar, tetapi kabar baiknya adalah pekerjaan ini telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun di Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Perdagangan Internasional. Yang sangat penting adalah Model Law on Electronic Transferable Records 2017. Tautan kelembaga ini disertakan di deskripsi di bawah. Jadi apa itu MLETR dan bagaimana manfaatnya? Kita akan melihatnya di slide berikutnya. Prinsip-prinsip inti dari MLETR. Di bawah model hukum ini, dokumen elektronik yang setara dengan dokumen kertas yang dapat dipindahtangankan didefinisikan sebagai catatan elektronik yang dapat dipindahtangankan dengan syarat-syarat yang tercantum di slide ini. Artinya, dokumen tersebut harus memuat informasi dari dokumen berbasis kertas, mengidentifikasi catatan tersebut sebagai catatan elektronik yang dapat dipindahtangankan, dapat dikendalikan, dan menjaga integritasnya. Yaitu, dokumen tersebut harus lengkap dan tidak diubah. Dan terakhir, dokumen tersebut harus berada dalam kendali eksklusif dari seseorang yang telah diidentifikasi. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa catatan elektronik yang dapat dipindahtangankan yang diterbitkan atau digunakan di luar negeri tidak boleh ditolak keabsahan hukum atau keberlakuannya. Undang-undang ini juga mewajibkan penggunaan metode yang andal yang dinilai berdasarkan seperangkat standar untuk memastikan bahwa persyaratan ini telah dipenuhi. Undang-undang ini juga berupaya mengatasi masalah efektivitas lintas batas. Seperti yang akan kita lihat pada slide berikutnya, kabar baiknya adalah bahwa undang-undang di banyak negara kini sedang diselaraskan dengan prinsip MLETR. Hukum Inggris juga digunakan sebagai panduan untuk penerapan praktis MLETR di tingkat nasional.
Anda dapat menemukan daftar lengkap negara-negara yang telah mengadopsi MLETR di situs web PBB yang tertera pada slide ini dan di deskripsi di bawah. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, adopsi MLTR oleh Inggris Raya telah menjadi langkah penting dalam penerimaan MLETR dan dengan demikian digitalisasi perdagangan internasional. Alasan mengapa perkembangan ini sangat penting adalah karena penggunaan hukum Inggris sangat dominan secara internasional untuk kontrak komersial internasional, perbankan dan keuangan, maritim dan pelayaran, merger dan akuisisi, penyelesaian sengketa, serta arbitrase internasional. Pada tahun 2026 atau 2027, diperkirakan mayoritas negara perdagangan akan selaras dengan MLETR. Jadi berikut adalah kesimpulan saya. Digitalisasi perdagangan internasional akan berkembang secara eksponensial dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini akan membuka peluang perdagangan besar yang baru, seiring dengan meningkatnya kemudahan perdagangan internasional dan penurunan biaya yang signifikan. MLETR menyediakan kerangka hukum yang diperlukan untuk memungkinkan transisi dari sistem dan proses berbasis kertas ke elektronik. Semakin banyak negara yang selaras dengan MLETR, semakin besar efek jaringannya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini dan saya berharap saya berhasil meyakinkan Anda tentang manfaat dan kepraktisan perdagangan internasional yang terdigitalisasi, serta saya benar-benar berharap Anda dapat memanfaatkan peluang ini dalam waktu dekat. Jika Anda memiliki pertanyaan kapan saja mengenai digitalisasi perdagangan internasional, Anda tahu di mana bisa menghubungi saya. Situs web dan dokumen yang saya sebutkan dalam video ini tercantum di bawah. Saya harap Anda merasa informasi tersebut bermanfaat dan dapat membantu Anda mewujudkan serta mengembangkan potensi internasional Anda. Jika Anda ingin menghubungi saya secara langsung, silakan lakukan tanpa ragu. Situs web kami dan alamat email saya tertera pada slide ini dan di deskripsi di bawah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan beri like dan subscribe ke channel kami. Untuk wawasan lebih lanjut tentang mengembangkan potensi perdagangan internasional Anda, cukup klik tautan subscribe di layar. Tidak dipungut biaya apapun. Jika Anda merasa ada orang yang Anda kenal akan tertarik, silakan bagikan tautan ini kepada mereka. Dan jika Anda siap untuk langkah berikutnya, tonton video selanjutnya di playlist ini. Tautannya ada di sini.